So we finally meet. Yes, my lady. I'm yours. Halo, kita lagi ada di Peak Avenue. Ini kita ada acara spesial yaitu launching Resident Evil 8 by PS Enterprise. Akan ada apa aja? Yuk kita lihat. Ini adalah pertama kalinya PS Enterprise mengadakan event launching game di bioskop. Karena acara ini digelar pada saat pandemi, kehadiran pengunjung dibatasi. Namun, animo dari para komunitas video game, content creator, serta media tetap antusias. Ramai banget lah. Apalagi judul IP Resident Evil bisa dibilang sudah melekat oleh para gamer sejak era PlayStation 1. Oke, jadi kalian nih main Resident Evil berapa aja? Kita akan ngebahas Resident Evil bersama Anin dan juga Andreas. Momen paling bikin kaget sih waktu itu yang pas buka pintu ada anjingnya itu loh. Itu bikin kaget men. Di Resident Evil pertama bener-bener belum tahu kalau buka pintu ada anjing gitu. Walaupun yang di remake-nya tuh jadi di ini lagi sih, kayak orang-orang udah tahu gitu bakalan ada keluar zombie dog gitu, tapi pas waktu di yang remake itu kayak dibikin kayak ada pecahan dikit gitu di kaca, tit gitu. Oh, kayaknya nggak ada zombie anjingnya nih. Tiba-tiba keluar jedar kayak gitu kan. Mungkin yang di Resident Evil 2 tuh lebih banyak yang tiba-tiba muncul Mr. X dari dinding. Itu paling sering banget itu muncul dari dinding tuh. Dia udah nggak tahu yang namanya pintu itu apa. Tapi yang paling bikin kaget itu yang di Resident Evil 2 itu loading screen-nya tuh buka pintu kan. Tapi kalau di 2 itu sama juga buka pintu. Tapi ada satu loading screen yang buka pintu itu tiba-tiba muncul zombie. Habis itu musiknya beda banget, teng deng. Itu di Resident Evil 4 dari awal sampai akhir bisa dibilang tuh hampir semua tuh gue kaget ya. Menurut gue udah ngergaji tuh, soalnya keluar itu kan, semua kena nih sama si gergaji nih, malah gue copot. Kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin ada yang pernah udah main duluan gitu, tembakin aja tuh danaunya. Nanti ada dikasih rahasia gitu kan, hadiah langsung gitu. Tau-taunya aja monsternya keluar, game langsung. over langsung. Tapi itu bikin kaget banget sih. I don't know what happened. What is that? I'll go and check. Kalau momen yang paling serem itu sebenarnya pas kita masuk mansion itu kita dihadapin sama zombie. Ingat banget pas waktu scene itu zombinya lagi makan orang ya gitu kalau nggak salah tuh. Terus habis itu ngadep ke belakang gitu dan kelihatan mukanya itu juga ngeri banget gitu. Udah emang bikin trauma inducing buat yang kalau misalkan main Resident Evil yang masih bocah gitu kali ya. Revelation ya. Musuhnya tuh kan kayak jijik gimana gitu loh. Terus ya itu tadi kalau itu ngeluarin suara yang bikin sakit nggak enak didengar gitu. Yeah.
Itu yang paling nyeremin sih. Ini gamenya paling underrated sih sebenarnya kalau yang orang-orang bilang. Revelation. Hey! Come here! Yang Resident Evil 1 kan trailernya tuh kan. Kalau Nah, inget live action itu ya. live action, aduh itu sebenarnya gimana ya? Kan zaman dulu keren itu, wah Resident Evil kan pakai orang beneran gitu kan, gua pakai pistol gitu. Terus kan kalau dipikir-pikir, kocak juga. Kayak nggak masuk gitu. Kayak ya gitulah namanya tahun 2000-an ya, zaman-zaman eksperimennya emang aneh-aneh sih yang kayak gitu-gitu, model trailer apa segala macam. Joseph! No! Don't go! Ya bawaan juga zaman PS1 awal-awal juga transaksinya juga nggak bagus semua kan, bahkan FF7 aja juga transaksinya juga buruk kata orang, padahal gue main biasa aja. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Dorong ya, aduh ampun dah. Chris Redfield kan mukulin batu. Iya. Resident Evil 5 ya. Iya. Bayangin itu boulder segede, gimana ya? Ya secara logically udah impossible buat digerakin gitu, apalagi ditinju gitu buat digerakin. Aduh. Gue sih berat sih jujur, gue antara Leon sama Chris Redfield. Kalau dua itu jadi tokoh utama gue pasti main sih. Dan mereka berdua desainnya keren men. Chris. Chris Redfield seriously? Enggak, bukan itu si Leon. Pas dia muncul tuh kayak actionnya itu ya keren gitu. Iya, soalnya di Leon itu emang sebenarnya paling sering muncul tuh Leon ya. Jadi kayak di Resident Evil 2 dari awalnya dari situ kan. Terus habis itu muncul lagi, di remake juga ada lagi. Emang yang paling kayak ya ikonik kita karakternya emang Leon ya. Tofu di Resident Evil 2. Enggak sih, tapi to be honest, kalau dari gue sih best karakternya itu The Merchant dari Resident Evil 4 sih. What you selling? Welcome stranger. Got something that might interest you. Gue emang sih kalau di Resident Evil 4 kalau ketemu merchant tuh kan seneng banget sih. Iya, seneng banget kan. Asli gue bisa upgrade nih, gue bisa jual nih buat beli peluru nih atau apa nih kan. Kayak itu saviornya gue gitu dari Resident 4, apalagi itu ketawanya tuh. Hehehe. Wesker, You did a fine job, Barry. just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and 2 daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Best villain ya Albert Wesker, siapa lagi? Mastermind apa di balik semuanya ada dia pasti gitu loh. Don't be upset. Gila aja nggak nyangka kan, apalagi pas yang baru pertama kali main Resident Evil pertama, satunya dia gitu. Albert Wesker. Zaman dulu orang pakai kacamata hitam kemanapun itu dibilang villain sih. Iya. Makanya udah kelihatan suspicious. Oh, ini berarti nih kayak villain ini kayak gitu kan. Tapi Pas di Resident Evil 5 kan yang dia lawan Chris di istana itu kan. Oh, itu kan keren tuh. Shoo ya kan kayak ngindarin pistol-pistol gitu kan. apa sebutannya Panther Walk gitu kan masa jurusnya tuh. Tapi sebenarnya selain dia Nemesis sih. Nemesis yang mana nih? Di Resident Evil 3 karena gue waktu itu sering lihat kakak gue main kan ya. Entah kenapa setiap kali dia keluar scene-nya tuh deket-deket mati gitu, senggol bacok gitu. Oh, oke. Jadi kayak si Jill tuh mesti wah gimana gitu kan, mesti lincah sak gitu. Brad?
ikutin men. Stars. Ngeselin sih. Ada satu lagi yang best villainnya juga si Mr. X juga gitu. Ya menurut gua sama juga yang kayak Nemesis juga gitu, tapi bedanya ini bukan nyeramin yang kayak kalau misalnya Nemesis yang di Resident Evil 3 kan giginya kan ada karena kayak dia gitu kan datang dut, tapi yang bikin seremnya itu juga ya keren, bukan serem sih, keren dia jadinya kayak datang pakai coat gitu kan, lebih rapi dibandingkan si Nemesis kan, ya jadi keren aja menurut gua gitu kan di situ. Ashley, Don't go! Get away! calm down. My name's Leon. I'm under the President's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Karakter paling annoying. Ashley yang di Resident Evil 4 sih. Jujur aja annoying banget, ngeselin. Bagi yang main pasti tahu lah kenapa. You alright? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Ashley! What's going on? Si Ashley itu kan bayangin itu udah speechless juga sih, jadi kayak dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak guna sama manggil Leon doang. Leon terus itu diculik gitu kan. Kalau diculik game over gitu. Iya, sebenarnya bukan secara attitude sih, tapi secara karakternya kayak annoying aja gitu. Ashley sama setuju. Asli juga. Ashley. Mana-mana dia sih emang kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngerintilin si Leon aja udah. Aduh. Senjata favorit? Ya gue udah pasti mah shotgun. Kalau main awal-awal pasti gue bisa mungkin ada shotgun aja. Apa sih ya? Pisau. Iya sih, tapi kalau dari gue sih RPG launcher. Udah ke titik kalau misalkan ada RPG launcher itu bisa squad hit, udah aman kayak gitu-gitu. Kalau gua tuh Tommy Gun. Tommy Gun tuh ada di Resident Evil 4 ya? Iya 4. Kan kalau udah punya itu kan seru aja gitu kan. Jadi kalau udah pakai itu ngelawannya gergaji itu udah aman lah. Iya sih. Memang harus ngalahin game dulu kan, tamatin dulu baru bisa dapet. Iya. Ya paling di Resident Evil 7 lah, nyocokin bayangan. Ini mana ya? Oh ya ini. Ya sudah klik ya kebuka gitu kan apa gitu anjir. Gue lupa nih antara yang bikin campuran dosis vaksin atau yang tekanan air. Resident Evil 2 yang dorong-dorong patung di kantor polisi. Tapi pokoknya yang dorong-dorong patung susah sih. Sebenarnya sih menurut gue kalau misalkan di puzzle-puzzle Resident Evil tuh nggak terlalu susah aja sih. Jadi kita nge-solve puzzle-nya itu sambil kita tuh dikejar sama Mr. X. Itu anjir, itu gue panik juga di situ. Puzzle itu sebenarnya bukan susah tapi gimana gregetnya gitu loh, karena dihadapin sama ada monster lain kan kayak gitu. Bayangin aja paniknya kayak gimana.
Kalau in my humble opinion, kalau mengenai filmnya Resident Evil itu sebenarnya nggak terlalu sukses banget sih untuk secara serialnya gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue yang paling berkesan itu yang Resident pertama sama yang kedua Apocalypse, itu karena masih horor gitu. Kayak nonton adegan pas mau jadi zombie itu kenapa gitu kan diliatin Iya, kan tuh diliatin. kayak horornya tuh kelihatan gitu kan. Iya, walaupun emang nggak mirip banget sama source-nya itu dari gamenya, tapi untuk secara environment terus pembawaan itu emang on the spot dari situ. Kenapa Resident Evil Mila Jovovich bisa ada terus sampai filmnya banyak? Ya karena hasilnya nguntungin, men. Dan lagi pula juga dari pihak Capcom juga menyetujui untuk mereka juga dapat bagian. Ya udah makanya jalan terus. Palingan kita yang sebagai gamer ngeliatnya, ya Allah, makin lama kok makin cringe filmnya gitu loh. Karakter yang nggak sesuai dengan gamenya gitu, nggak sesuai source aslinya gitu. Tapi hasil box office-nya tinggi, makanya jalan terus. Ya udahlah, anggap aja popcorn movie buat hiburan. Yang penting untungin buat mereka kan. Sorry. Guys, tadi gue udah lihat gameplay R8 versi PS5 di layar bioskop. Mantep abis. Pokoknya kalau mau beli R8, belinya di PSE ya. Ya itu dia acara launch Resident Evil 8 dari PS Enterprise. Jadi gue mau ngucapin thank you banget PSE udah ngundang kita. Jangan lupa untuk subscribe channel PSE dan juga semua sosial medianya mereka. Dan juga channel ini Papi G, supaya kita bisa menghasilkan konten-konten seru lainnya di kemudian hari. Oke? Thank you semuanya. Bye-bye. 目を閉じればいつだってすぐそば